Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak mohon maaf sebelumnya suara saya nggak bisa keras-keras ya. Masih belum boleh banyak bersuara juga karena kemarin sempat batuk ya, jadi suaranya belum normal. Alhamdulillah hari ini tuh kalian presentasi, jadi saya nggak banyak bersuara juga, akhirnya bisa istirahat dulu suaranya. Nah, anak-anak hari ini kalian akan diskusi kelas ya. Dari diskusi kelompok kalian kemarin terkait tugas kalian tentang teknik pengintegralan gitu ya. Hari ini kalian akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian ke dalam diskusi kelas. Ini ngomong-ngomong suara saya masih jelas apa belum ya? Bisa kedengar, bisa nangkep? Masih jelas, Bu? Jelas ya? Mohon maaf ya. Saya aja dengar suara saya sendiri aja kayaknya nggak jelas. Nah, eh, jadi nanti kalian dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, tapi nggak harus langsung semuanya sampai kelompok 4 ya hari ini ya. Targetnya maksimal sampai kelompok 4. Tapi kalau misalkan sampai kelompok 2 ataupun kelompok 3, nggak masalah juga. Tapi usahakan jangan hanya satu kelompok. Nah, silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Berarti nanti kelompok kecilnya ya yang presentasi itu ya. Itu mempresentasikan hasilnya. Kemudian, eh, saya ingin menyampaikan informasi juga ke kalian. Untuk kelompok 5 sampai kelompok 5 sampai kelompok 8, nantinya kan akan presentasi terkait dengan penerapan integral atau aplikasinya. Sebelumnya, saya menyampaikan ke kalian bahwa gunakan software GeoGebra ya untuk simulasinya. Nah, tapi saya pikir-pikir software yang ada untuk penyelesaian masalah kalkulus ini tuh nggak hanya GeoGebra saja, itu hanya salah satunya. Jadi mungkin saya lebih membebaskan kalian ya. Silakan kalian pilih software mana yang menurut kalian, menurut kelompok kalian nih, kelompok ABCD nih, bisa lebih mudah dipelajari untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan aplikasi integral sesuai dengan topik kalian masing-masing. Kalian mau pakai software GeoGebra boleh, mau pakai apa itu software MATLAB boleh, Maple boleh, software R boleh, software yang lainnya boleh juga. Nah, tapi usahakan software yang kalian gunakan itu adalah software yang legal, bukan yang ilegal. Yang legal itu mana? Yang mereka itu bersifatnya itu open source, jadi gratis untuk semua kalangan gitu kan. Contohnya kalau yang berbayar itu ada MATLAB. MATLAB itu mereka biasanya kita harus beli lisensi dulu untuk menggunakan softwarenya secara legal. Walaupun mungkin di internet ada juga apa ya, apa namanya tuh, unduhan-unduhan nggak ilegalnya tuh ada juga. Tapi yang kita pakai di sini adalah software yang legal ya, karena kita memang kalau memang belum punya lisensinya, ya udah jangan dipakai. Jadi cari software-software yang open source. Kayak GeoGebra ini open source. Kemudian Maple saya nggak tahu, coba kalian cek nanti ya Maple itu open source apa enggak. Ada software R itu juga open source. Apalagi ya, coba kalian lihat-lihat di internet ya. Nah nanti harapan saya untuk kelompok 5 sampai kelompok 8, ketika presentasi tidak hanya menjelaskan teori dan juga latihan soalnya ini cara mengerjakannya ini dengan tulisan gitu kan. Tapi juga ada simulasinya, simulasi pengerjaannya dengan menggunakan software. Misalkan tentang luas integral yang dibatasi oleh 2 kurva misalkan.
kalian bisa mensimulasikannya untuk menentukan batasan wilayahnya itu, wilayahnya tuh yang mana saja sih gitu, disimulasikan menggunakan software, itu bisa. Jadi nanti ada yang membuat simulasinya juga, nanti masukkan ke dalam videonya simulasinya itu, masukkan ke dalam file, pengumpulan kalian di link itu ya, tapi nanti ketika presentasi kalian simulasikan ulang, jadi nggak memutar videonya, tapi kalian simulasikan langsung. Oke, baik, apa yang saya jelaskan ini sudah bisa dipahami oleh kalian? Sudah, Ibu. Oke, baik, kalau sudah, mulai saja ya untuk presentasinya ini, dimulai dari kelompok 1. Nanti silakan kelompok 1 presentasi, jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Jika ada latihan soal, ambil latihan soal 1 atau 2 latihan soal untuk dibahas bersama, dikerjakan oleh teman lain yang tidak satu kelompok ya, di luar kelompok ABCD gitu maksudnya. Nah, kemudian nanti kelompok 2 dan seterusnya. Untuk kelompok 1 apakah sudah siap untuk memulai presentasinya? Kelompok 1, Siap, Bu, siap. siap, oke. Silakan kelompok 1 ya, silakan dimulai saja presentasinya, terima kasih. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya dan saya akan menjelaskan terkait teknik integral trigonometri. Sebelumnya, ini ingin memperkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Di sini ada Andika Rangga Putra Ishak, ada Fakir Iskandar, ada Ilham Hargo Sujanto, Salman Hauzan, dan Rodia Rahmi. Untuk topiknya, kami punya 5 tipe yang akan kami jelaskan setelah ini. Sebelumnya pendahuluan di sini ada trigonometri yang bisa dihafalkan, tapi kayaknya nggak usah semua dihafalin, cuma yang sin X dx sama cos X dx saja. Nanti yang ke bawahnya tinggal ngikut. Kemudian di sini ada langkah-langkah menyelesaikan integral substitusi pada fungsi yang akan dijelaskan oleh Salman. Oke, baik. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan trigonometri pada fungsi trigonometri itu, yang pertama menyederhanakan fungsi dengan menyelesaikannya menjadi U. Di sini kita misalkan U sin X-nya itu sebagai U, lalu seperti yang kita tahu turunan dari sin X itu adalah cos X, sehingga akan menjadi bentuk DU per DX. Lalu bentuk dari U ini akan dimisalkan sebagai, maksudnya cos X dx ini akan kita misalkan sebagai DU. Sehingga integral dari sin kuadrat X dikali cos X dx, dia akan menjadi integral dari U kuadrat DU. Seperti yang kita tahu, integral dari U pangkat 2 ini dia akan menjadi 1/3 U pangkat 3 ditambah oleh konstanta.
Setelah itu kita menjadikan kembalikan U lagi ke bentuk yang di awal pemisalan nanti sehingga menjadi 1/3 sin pangkat 3x plus C. Oke. Yang pertama di sini ada tipe 1 yaitu integral sin x sin pangkat x dx dan integral cos pangkat n x dx. Di sini ada identitas yang berguna, ada beberapa jenis trigonometri yang diperlukan dalam subbab ini. Ada identitas Pythagoras di sini digunakan jika n-nya adalah ganjil. Ada identitas tengah sudut untuk jika n-nya genap. Next. Contoh yang pertama, jika n-nya ganjil, carilah integral sin pangkat 5x dx. Penyelesaiannya di sini diintegralkan untuk sin 4x ini bisa disederhanakan jadi sin kuadrat x angka 2. Untuk sin kuadrat x-nya bisa diubah menjadi 1 min cos kuadrat x. Selanjutnya di sini disubstitusikan misalkan jika U-nya adalah cos x, hasilnya min cos x plus 2 plus per 3 cos pangkat 3x min 1/3 cos pangkat 5x ditambah konstanta. Contoh yang kedua, jika n-nya genap, carilah integral dari sin pangkat 2x dx dan integral dari cos pangkat 4x dx. Untuk penyelesaiannya menggunakan identitas tengah sudut yang tadi, sin kuadrat x di sini sama dengan 1 min cos 2x per 2. Kemudian diintegralkan diperoleh menjadi 1/2x min 1/4 sin 2x plus konstanta. Yang integral cos 4x dx sama dengan integral ini cos kuadrat x-nya diubah menjadi 1/1 ditambah cos 2x per 2 dalam kurung kuadrat dx. Kemudian diintegralkan lagi jadi 1/4. Integral di dalamnya ada 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x dx. Kemudian dilanjutkan sampai beroleh bentuk hasil yang paling bawah ini. Baik, pada yang tipe kedua di sini ada integral sin pangkat mx dan cos pangkat nx dx. Jenis yang kedua ini dipakai ketika si m dan n-nya ini bisa pangkat ganjil atau positif. Dan menggunakan identitas yang penting yakni sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Contoh, misalkan di sini sin pangkat 3x dan cos pangkat min 4 dx. Di sini kan sama-sama ganjil, yang maka kita ubah keduanya menjadi 1 min cos pangkat 2x dikali cos pangkat min 4x. Karena di sini masih sin pangkat 3x, sisa sin x. Kemudian di sini saya misalkan U-nya sama dengan cos x. Kita turunkan di kedua sisi menjadi du sama dengan minus sin x dx. Saya pisahkan lagi minusnya jadi minus 1 du sama dengan sin x dx. Sama dengan minusnya saya keluarkan karena di sini konstanta menjadi U pangkat minus min 4
min U pangkat minus 2 DU. Sesuai dengan integralnya, maka didapatkan U pangkat min 3 per 3 min minus U pangkat minus 1 per 1 tambah C. Kemudian U-nya saya masukkan lagi menjadi cos pangkat X. Kemudian mendapatkan hasil sekan pangkat 3X per 3 min sek X ditambah konstanta. Kemudian jika M dan N-nya genap, kita lihat di sini pangkatnya ini sama-sama genap, yakni 2 dan 4. Kalau misalnya sama-sama genap, kita ubah menjadi bentuk gini, menjadi 1 min cos 2X dibagi 2 ditambah 1 tambah cos 2X dibagi 2. Kalau misalnya sin X itu pakainya minus, kalau cos pakainya plus. Kemudian di sini kan ini penyebutnya 2 sama 2. Kemudian saya keluarkan jadi 1/8 1 plus cos 2X min cos pangkat 2 2X min cos pangkat 3 2X dx. Kemudian dilanjutkan sampai ke bawah, didapatkan hasil 1/8 sesuai dengan sifat-sifat integral, maka bisa saya pecah kayak gini, sama dengan hasilnya 1/8 dikali setengah X min 1/8 sin 4X ditambah 1/6 sin pangkat 3 2X ditambah konstanta. Selanjutnya adalah tipe 3. Bentuk umum dari tipe 3 itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada integral dari sin mx dikali cos nx dx. Yang kedua ada integral dari sin mx dikali sin nx dx. Lalu yang ketiga ada integral dari cos mx dikali cos nx dx. Integral jenis ini muncul dalam banyak aplikasi fisika dan engineering. Untuk menyelesaikannya, kita bisa gunakan identitas hasil kali. Yang mana identitas hasil kali itu ada 3 bentuk, yaitu yang pertama, sin mx dikali cos nx dapat diubah menjadi setengah dikali sin buka kurung m ditambah n tutup kurung x ditambah sin buka kurung m dikurang n tutup kurung x. Lalu yang kedua, sin mx dikali sin nx bisa diubah menjadi min 1/2 dikali cos buka kurung m ditambah n x dikurang cos dari m dikurang n x. Lalu bentuk yang ketiga yaitu cos mx dikali cos nx bisa diubah menjadi 1/2 dikali cos buka kurung m tambah n x lalu ditambah cos buka kurung m dikurang n x. Lalu masuk ke contoh pertama. Carilah integral dari sin 2x dikali cos 3x dx. Dari bentuk ini kita dapat melihat bahwa kita bisa menggunakan identitas hasil kali yang pertama. Integral sin 2x dikali cos 3x dx dapat kita ubah menjadi 1/2 dikali integral sin 5x 2 tambah 3 ditambah sin min x 2 min 3 dx. Lalu kita operasikan menjadi 1/10 integral sin 5x dikali 5 dx min setengah integral dari sin x dx. Lalu diintegralkan sin 5x menjadi cos 5x, lalu menjadi min, jadinya min 1/10 dikali cos 5x ditambah setengah cos x ditambah c. Boleh dilanjut. Selanjutnya adalah contoh kedua. Jika M dan N bilangan positif, perlihatkan bahwa integral dari min V ke V sin MX sin NX dx sama dengan 0 jika M tidak sama dengan N dan V jika M sama dengan N. Untuk menyelesaikan persoalan ini,
kita bisa menggunakan identitas hasil kali yang kedua. Di mana jika M tidak sama dengan N, yaitu kita dapat mengubahnya menjadi min 1/2 dikali integral dari min F ke F, cos M ditambah NX dikurang cos M dikurang NX dx. Lalu kita operasikan menjadi min setengah dikali integral dari 1/M tambah N sin M tambah NX dikurang 1/M dikurang N dikali sin M min NX interval dari min V ke V. Jika dimasukkan maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya jika M sama dengan N. Jika M sama dengan N maka bentuk dari sin MX sin NX-nya kita dapat ubah menjadi cos 2MX min 1. Setelah kita ubah, kita masukkan intervalnya. Min 1/2 dikali 1/2M sin 2MX min X. Setelah dimasukkan, kita mendapat min 1/2 dikali min 2V yang sama dengan V. Boleh dilanjut. Contoh yang ketiga, jika M dan N bilangan positif, carilah integral dari interval min L sampai L sin MV X per L dikali sin NVX per L dx. Kita misalkan dulu, jika U sama dengan V dikali X per L, maka DU-nya sama dengan V dikali DX per L. Lalu kita bikin dua permisalan, jika X sama dengan min L, maka U sama dengan min V. Jika X sama dengan L, maka U sama dengan V. Jadi, integral dari soal tersebut dapat kita rubah menjadi L per V dikali integral dari interval min V sampai V, sin MU dikali sin NU DU. Lalu kita masukkan min V dan U-nya, dan min V dan V-nya ke integralnya, maka hasilnya adalah jika M tidak sama dengan N, maka L per V dikali 0. Jika M sama dengan N, maka L per V dikali V. Yang jika dihasilkan menjadi 0 dan L. Untuk 0 untuk M tidak sama dengan N, dan L jika M sama dengan N. Lalu ada tipe yang keempat. Tipe yang keempat ini seperti tangan X pangkat N dx dan integral dari kotangan X pangkat N dx. Untuk dalam kasus tangan, faktorkan keluar tangan kuadrat X menjadi sekan kuadrat X minus 1. Lalu dalam kasus kotangan, faktorkan keluar kotangan X kuadrat menjadi kosekan X kuadrat minus 1. Untuk contoh yang ke-8 ini, carilah integral dari kotangan X pangkat 4 dx. Untuk integral dari kotangan X pangkat 4 dx ini dapat kita ubah menjadi integral dari kotangan X kuadrat dikali kotangan X kuadrat. Seperti yang kita tahu tadi, kotangan X kuadrat ini dapat kita ubah menjadi kosekan X kuadrat minus 1. Sehingga bentuk integral yang di sini tadi dapat kita kalikan. Sehingga menjadi integral kotangan X kuadrat dikali kosekan X kuadrat dx dikurang oleh integral dari kotangan X kuadrat dx. Lalu minus integral dari kotangan kuadrat X
kita kalikan dengan negatif kosekan X kuadrat. Negatif kosekan X kuadrat dx. Dan lalu dikurang oleh integral dari kosekan X kuadrat minus 1 dx. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 1/3 kotangan X pangkat 3 ditambah kotangan X ditambah X ditambah oleh konstanta. Lalu di contoh yang ke-9 adalah ada bentuk integral dari tangan X pangkat 5 dx. Dalam bentuk integral dari tangan X pangkat 5 dx ini dapat kita rubah menjadi integral dari tangan X integral tangan pangkat 3x ini dapat dikalikan dengan tangan kuadrat X dx. Sehingga bentuknya akan menjadi integral tangan pangkat 3x dikali oleh sekan kuadrat X minus 1. Setelah itu kita kalikan tangan ini dan sekan lalu dengan minus 1-nya ini. Sehingga menjadi integral dari tangan pangkat 3x dikali sekan kuadrat X dx dan dikurang oleh integral dari tangan pangkat 3x dx. Lalu integral dari tangan pangkat 3x dikali oleh sekan kuadrat X dx. Dan untuk bentuk integral dari tangan pangkat 3x dx ini dapat kita rubah lagi menjadi integral dari tangan X dikali oleh tangan kuadrat X dx. Dan dari bentuk tangan kuadrat X dx-nya ini dapat kita rubah lagi menjadi sekan kuadrat X minus 1. Sehingga integral dari tangan X dikali oleh sekan kuadrat X minus 1 dx. Lalu di bentuk yang keempat ini kita jadikan integral dari tangan pangkat 3x dikali oleh sekan kuadrat X dx. Lalu dikurang oleh integral dari tangan X dikali oleh sekan kuadrat X dx dan ditambah oleh integral dari tangan X dx. Maka hasilnya akan menjadi 1/4 tangan pangkat 4x dikurang 1/2 tangan kuadrat X dikurang oleh ln harga mutlak dari cos X dan ditambah oleh konstanta. Dilanjutkan kemudian tipe kelima yaitu integral tan pangkat mx sekan pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat m x kosekan pangkat nx dx. Untuk contoh yang ke-10 untuk n genap dan m sebarang bilangan, carilah integral tan pangkat min 3/2 x sekan pangkat 4 x dx. Penyelesaiannya yaitu dapat dirubah menjadi integral tan pangkat min 3/2 x dikalikan dengan 1 ditambah tan pangkat tan kuadrat x, kemudian dikalikan dengan sekan kuadrat x dx. Sama dengan tan pangkat 3/2 x dikalikan dengan sekan kuadrat x dx ditambah integral tan pangkat 1/2 x dikalikan dengan sekan kuadrat x dx. Kemudian hasilnya adalah min 2 tan pangkat 1/2 x ditambah 2/3 tan pangkat 3/2 x ditambah konstanta. Untuk contoh yang ke-11, ketika m ganjil dan n sebarang bilangan, carilah integral tan pangkat 3x sekan pangkat 1/min 1/2 x dx. Penyelesaiannya sama dengan integral tan kuadrat x dikalikan dengan sekan pangkat min 3/2 x dikalikan dengan
sekant X tan X dx. Kemudian dapat dirubah menjadi integral sekant kuadrat X min 1 dikalikan dengan sekant min 3/2X dikalikan dengan sekant X tan X dx. Kemudian dikeluarkan menjadi integral dari sekant 1/2X dikalikan dengan sekant X tan X dx dikurang dengan integral sekant min 3/2X dikalikan dengan sekant X tan X dx. Hasilnya menjadi 2/3 sekant 3/2X ditambah 2 sekant min 1/2X ditambah konstanta. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Teman-temannya yang lain dulu saja ya. Coba tanyakan. Halo, suara saya terdengar? Terdengar itu. Coba ditanyakan untuk teman-teman yang lainnya dulu saja ya, kelompok. Kelompok yang presentasi mendengar suara saya kah? Tes. Kelompok yang presentasi mendengar suara saya kah? Iya, Bu. Iya, silakan ditanyakan untuk teman-temannya dulu. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi terkait apa yang sudah kami presentasikan? Silakan yang lainnya menanggapi ya. Jika ada tanggapan bilang ada, jika tidak bilang tidak ada. Sepertinya tidak ada. Baik, kalau begitu saya coba coba kalian buka filenya. Slide keberapa nih ya? Yang tipe 3. Oke, untuk tipe 3 bentuk umumnya seperti ini. Berarti integrannya apa? Fungsi yang mau diintegralkannya itu yang mana? Ada 3, Bu. Sin MX dikali cos NX, sin MX dikali sin NX, dan cos MX dikali cos NX. Oke, kalau ada cos MX kali sin NX, cara mengerjakannya gimana? Diubah bentuk jadi identitas hasil kali, Bu. Ya, kalau cos MX Cos kali M. sin cos MX kali sin NX. Yang mana berarti identitasnya? Yang pertama bukan, Bu. Kenapa? Karena dibalik aja, jadi cosnya duluan, sinnya yang kedua, Bu. Oke, betul ya. Nah, tapi ingat, M dan N ini tuh variabel atau konstanta? M dan N. Variabel, Bu.
variabel M dan N. Kalau X, Sudutnya ya, Bu. X itu sudutnya. Berarti variabel apa konstanta? Kalian pernah dengar, nah kalian tahu nih biasanya nih, ada sin 2x gitu kan ya. Sin 2x itu sama dengan apa kalau dijabarkan dalam bentuk yang lain? 2 sin X cos X, Bu. Nah, 2 sin X cos X, kalian tahu itu. Maksudnya seperti itu kan ya di sini. Saya cuma tanya nih ya, apakah yang saya maksud itu seperti itu di dalam apa presentasi kalian? Kayak sin 2x, berarti sin mx-nya itu sama dengan sin 2x gitu ya. Jadi M itu bilangan apa sih? Benar nggak sih? Misalkan M-nya saya ganti 2, berarti kalau M-nya 2, jadinya sin 2x gitu. Gitu nggak sih? Iya, Bu. Iya. Nah, berarti ini saya bisa coret-coret di Zoom-nya apa enggak ya? Berarti maksud saya, kan saya tadi tanya cos, apa yang saya tanyakan tadi? Cos mx dan sin mx kan ya. Nah, itu sama dengan nomor 1. Karena walaupun cosnya itu m, sinnya itu cosnya itu m, sinnya itu n gitu kan. Karena m dan n itu hanya konstanta saja. Dia bisa bernilai 2, 3, ataupun nilai-nilai yang lainnya. Jadi nggak masalah mau ini diubah sinnya jadi sin AX cos BX juga boleh gitu kan. Yang variabel itu adalah X-nya. Paham ya? Nah, sekarang kembali ke slide yang sebelumnya. Ini kan bentuk umumnya itu integral sin mx cos nx dx dan seterusnya ada 3 tipe, ada 3 macam di sini. Lanjut ke yang setelahnya. Slide setelahnya. Enggak yang sebelumnya tadi. Nah, ini. Jadi, ini tuh sama dengannya itu ketika nilai sin mx cos nx-nya itu sudah diintegralkan atau enggak, atau memang sin mx atau sin mx kali cos nx itu memang setara gitu dengan setengah bla 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 itu, atau hasil integralnya. Setengah sin m plus nx tambah sin m dikurangi nx itu memang nilai yang setara dengan sin mx cos nx atau nilai yang setara dengan hasil integral sin mx cos nx dx. Setara, Bu. Setara dengan yang mana? Dengan sin mx cos nx-nya. Bukan, berarti kalau kita mau mengintegralkan sin mx cos nx, kita mengintegralkan setengah sin mx m plus n tambah x itu. M plus nx itu. Iya, Bu. Ya, coba di contoh soalnya. Oke, berarti untuk mengintegralkannya, gunakan yang identitas hasil kali itu ya. Setaranya dengan yang bukan integralnya. Jadi M plus N-nya jadi 5. M dikurangin N-nya jadi negatif. Baru dilihat hasil integralnya. Oke, berarti udah benar ya. Oke, sip. Saya hanya menyelesaikan itu aja sih. Ini nggak ada latihan soal untuk kelompok lain. Nggak ada, Bu. Oke, baik sekali kelompok kalian. Baik, kalau gitu silakan ditutup, dilanjutkan oleh kelompok yang kedua ya.
Silakan ditutup dulu presentasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu Devi dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Silakan dilanjutkan oleh kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teknik merasionalkan integral. Dengan saya sendiri, Najwa Bilkisti, dan anggota kelompok saya yang lain ada Agnieszka Meriam Michelle Silalahi, Delvia Nugra Prasistio, Rangga Hidayat, dan Zahra Arundati Sakti. Baik, kita langsung masuk ke materinya. 7.4 merasionalkan substitusi. Nah, bentuk akar di dalam integral ini seringkali menyusahkan kita untuk menyelesaikannya. Untuk itu kita menemukan cara bagaimana untuk menghilangkan bentuk akar tersebut. Gimana caranya? Substitusi yang tepat adalah solusinya. Bagian pertama, ini integral yang melibatkan akar n ax plus b. Jika akar n ax plus b muncul dalam integral, substitusi u sama dengan akar n ax plus b akan mengeliminasi bentuk akar. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukanlah integral dx per x min akar x. Penyelesaian, kita misalkan bentuk akarnya yang tadi, jadi u sama dengan akar x, sehingga u dikuadratkan untuk menghilangkan bentuk akarnya, sehingga u kuadrat sama dengan x, dan 2u du sama dengan dx. Maka integral dx per x min akar x sama dengan, ini kita substitusikan yang dimisalkan tadi, jadi 2u per u kuadrat min u du. Habis itu kita sederhanakan pembilang sama penyebutnya, kita sama-sama bagi dengan u. Terus 2-nya ini dikeluarkan, jadi 2 integral 1 per u min 1 du. Sama dengan, ini kita ubah bentuknya, kan ini bentuknya 1 per fx, kita ubah bentuknya jadi logaritma natural mutlak fx. Jadinya ini 2 logarit ln mutlak u min 1 ditambah c sama dengan 2 ln mutlak akar x min 1 plus c. Selanjutnya, contoh kedua, tentukanlah integral x akar pangkat 3 x min 4 akar 3 x min 4 dx. Penyelesaiannya, kita misalkan lagi bentuk akarnya, akar 3 x min 4, sehingga ini kita pangkatkan, u pangkat 3 sama dengan x min 4. Dan 3u kuadrat du
sama dengan dx. Maka integral x akar 3 x min 4 dx sama dengan integral ini disubstitusikan u pangkat 3 plus 4 dalam kurung u pangkat 3 plus 4 kali u dikali dalam kurung 3 u kuadrat du sama dengan ini dikeluarkan jadinya sama dengan 3 integral dalam kurung u pangkat 6 plus 4 u pangkat 3 du. Jadinya sama dengan 3 dikali u pangkat 7 per 7 ditambah u pangkat 4 plus c sama dengan 3 per 7 dikali dalam kurung x min 4 7 per pangkat 7 per 3 ditambah 3 kali x min 4 4 per 3, pangkat 4 per 3 plus C. Selanjutnya akan lanjutkan. Di sini ada contoh 3, menentukan integral dari X dikali akar 5 dari X tambah 1 pangkat 2 dx. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan U sama dengan X tambah 1 di pangkat 1 per 5. Sehingga kita pindahkan pangkatnya ke kiri menjadi U pangkat 5 sama dengan X tambah 1 dan diturunkan ya 5U pangkat 4 DU sama dengan DX. Maka di sini integral dari X dikali X tambah 1 pangkat 2 per 5 DX menjadi kita masukkan yang pemisalannya tadi menjadi integral U pangkat 5 kurang 1 dikali U pangkat 2 dikali 5U pangkat 4 DU. Sama dengan kita pindahkan 5-nya. 5 dikali integral dari U pangkat 11 dikurang U pangkat 6 DU sama dengan 5 per 12U pangkat 12 dikurang 5 per 7U pangkat 7 ditambah konstanta. Maka dapat hasilnya sama dengan 5 per 12 dikali X tambah 1 pangkat 12 per 5 dikurang 5 per 7 dikali X tambah 1 pangkat 7 per 5 ditambah konstanta. Di sini ada 3 radikal yaitu akar A kuadrat dikurang X kuadrat, terus akar A kuadrat tambah X kuadrat, dan akar X kuadrat dikurang A kuadrat. Untuk merasionalkan ketiga ekspansi ini, kita bisa asumsikan A itu adalah positif dan membuat substitusi trigonometri. Pertama, radikal akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Kita substitusi X sama dengan A sin T dengan batasan pada T minus Pi per 2 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan Pi per 2. Untuk radikal yang kedua, akar A kuadrat ditambah X kuadrat, substitusi X sama dengan A tan T, batasan pada T itu minus Pi per 2 lebih kecil T lebih kecil Pi per 2. Untuk radikal yang ketiga, akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat, kita substitusi X sama dengan A secant T, batasan pada T 0 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan Pi, atau T tidak sama dengan Pi per 2. Penyederhanaan yang dicapai substitusi tadi, yang pertama, itu radikal akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan akar A kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat T sama dengan akar dari A kuadrat cos kuadrat T sama dengan nilai mutlak A cos T sama dengan A cos T. Yang kedua adalah radikal akar A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat tan kuadrat T sama dengan akar A kuadrat secant kuadrat T sama dengan nilai mutlak A secant T sama dengan A secant T. Yang ketiga, radikal dari akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat secant kuadrat T dikurang A kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat tan kuadrat T sama dengan nilai mutlak A tan T sama dengan plus minus A tan T.
Pembatasan pada nilai T ini itu dapat menghapus nilai absolut pada dua kasus yang pertama, tapi ini juga bisa membuat fungsi sinus, tangen, dan sekan, yang berarti kita dapat mensubstitusi nilai T dalam setiap kasus itu menjadi dalam bentuk X. Seperti contoh selanjutnya. Ya, kemudian untuk contoh 4, tentukanlah integral dari akar A kuadrat min X kuadrat dx. Untuk penyelesaiannya, seperti yang ada di tabel tadi, sebelumnya, untuk dengan bentuk akar A kuadrat min X kuadrat, kita misalkan X sebagai A sin T, dengan T berada di interval min pi per 2 hingga pi per 2. Kemudian X sama dengan A sin T, A dikali sin T, itu kita turunkan menjadi dx sama dengan A dikali cos T dt. Dan untuk akar A kuadrat min X kuadratnya kita ganti ke dalam bentuk A cos T. Jadi bisa dilihat di gambar segitiga, itu kita bisa dapat penggantian untuk akar A kuadrat min X kuadratnya. Kemudian kita udah nemu penggantian untuk akar A kuadrat min X kuadrat, dan juga penggantian untuk dx, langsung aja dimasukkan ke integralnya, sehingga menjadi integral A cos T dikali A cos T dt. Kemudian karena A ini merupakan skalar, boleh untuk dikeluarkan dari integralnya sehingga menjadi A kuadrat cos kuadrat dt. Kemudian sesuai identitas trigonometri, cos kuadrat T bisa kita ubah ke dalam bentuk 1 plus cos 2T per 2. Kemudian karena per 2-nya itu merupakan skalar, bisa kita keluarkan juga dari integralnya, sehingga menjadi A kuadrat per 2 integral 1 plus cos 2T dt. Kemudian ini langsung aja kita integralkan seperti biasa, sehingga menjadi A kuadrat per 2 dalam kurung T plus setengah sin 2T plus C. Kemudian sin 2T-nya ini kita ubah lagi ke dalam bentuk 2 dikali sin T cos T. Sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat per 2 dalam kurung T plus sin T cos T, sin T dikali cos T plus C. Kemudian sudah selesai sampai di sini, kita ganti lagi T-nya ke dalam bentuk X dan A. Seperti pada permisalan awal, X sama dengan A sin T. Sehingga sin T sama dengan X per A. Dari sin T sama dengan X per A, kita peroleh T sama dengan sin inverse X per A. Dan untuk cos T-nya bisa kita lihat di segitiga yang di pojok kanan atas. Itu cos T-nya sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat per A. Kemudian udah didapat penggantian T, sin T sama cos T-nya, langsung aja masukin ke nilai integral tadi, sehingga integral akar A kuadrat min X kuadrat dx itu sama dengan A kuadrat per 2 dalam kurung sin inverse X per A ditambah X per A dikali akar A kuadrat min X kuadrat per A plus C. Sehingga hasil akhirnya adalah akar sama dengan akar A kuadrat per 2 dikali sin inverse X per A ditambah X per 2 dikali akar A kuadrat min X kuadrat plus C.
Selanjutnya ada contoh 5. Tentukan integral dx per akar 9 plus x kuadrat. Untuk penyelesaiannya di sini kita misalkan x sama dengan 3 tan t dengan batasan t lebih besar dari negatif. Dari dapatkan dx sama dengan 3 sekan kuadrat t. dt. Dan akar 9 plus x kuadrat ini sama dengan 3 sekan t. Selanjutnya, integral dx per akar 9 plus x kuadrat sama dengan kita substitusi dx menjadi 3 sekan kuadrat t, dan kita substitusi nilai akar 9 plus x kuadrat ini menjadi 3 sekan t dt. Dan kita dapatkan integral sekan t dt. Nah, untuk langkah terakhir yaitu integrasi sekan t karena tan t sama dengan x per 3 dapat dilihat pada gambar segitiga di bawah ini, dan disimpulkan bahwa sekan t sama dengan akar 9 plus x kuadrat per 3. Jadi, integral dari dx per akar 9 plus x kuadrat ini menjadi ln mutlak akar 9 plus x kuadrat plus x per 3 plus c. Nah, disederhanakan menjadi ln mutlak akar 9 plus x kuadrat plus x plus konstanta. Bisa di next. Oke, untuk contoh 6, soalnya hitunglah integral 2 sampai 4 dari akar x kuadrat min 4 per x dx. Untuk penyelesaiannya, misalkan x itu sama dengan 2 sekon t, di mana t lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari pi per 2. Pembatasan t pada interval di atas dapat diterima karena x berada dalam interval x kurang dari sama dengan x lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4, dan dapat dilihat pada gambar di samping. Hal tersebut penting karena kita dapat menghilangkan tanda nilai mutlak yang umumnya muncul saat kita menyederhanakan akar x kuadrat min a kuadrat. Untuk kasus ini, akar dari x kuadrat min 4 itu sama dengan akar 4 sekon kuadrat t min 4. Lalu sama dengan akar 4 tangan kuadrat t, lalu sama dengan 2 nilai mutlak tangan t, lalu hasilnya menjadi 2 tangan t. Lalu gunakan teorema pada substitusi dalam integral tentu yang mensyaratkan perubahan limit-limit integrasi untuk menuliskan hasil dari integral dengan batas atas 4 dan batas bawahnya 2 dari integral dari akar x kuadrat min 4 per x dx sama dengan integral 0 sampai pi per 3 2 tangan t per 2 sekon t dikali 2 sekon t tangan t dt sama dengan integral 0 sampai pi per 3 2 tangan kuadrat t dt sama dengan 2 integral 0 sampai pi per 3 sekon kuadrat t min 1 kali dt. Lalu hasilnya 2 kuku tangan t min t pada interval dengan interval pi per 3 dan 0 sama dengan 2 akar 3 min 2 pi per 3 sama dengan setara dengan 1,37. Ready next. Selanjutnya ada contoh 7. Untuk contoh 7 ini ada 2 bagian. Untuk yang A, tentukanlah integral dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26. Untuk solusinya yang pertama, kita merubah bentuk x kuadrat plus 2x plus 26 menjadi bentuk a kuadrat plus x kuadrat, seperti yang di tabel sebelumnya. Nah, untuk di sini a kuadrat adalah x plus 1 kuadrat, dan x kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya kita misalkan u sama dengan x plus 1. Maka kita dapatkan du sama dengan dx.
Selanjutnya, kita merubah variabel X pada integral menjadi variabel U, yaitu integral dx per akar X kuadrat plus 2X plus 26 menjadi integral du per akar U kuadrat plus 25. Selanjutnya, kita misal dengan muatan T dengan batasan T lebih besar dari negatif pi per 2 kurang dari pi per 2. Maka kita dapatkan turunannya yaitu dengan 5 sekan kuadrat T dt. Dan akar U kuadrat plus 25, kita substitusi nilai U yaitu 5 tan T, kita dapatkan akar 25 dalam kurung tan kuadrat T plus 1 tutup kurung, dan setelah disederhanakan kita mendapatkan bentuk 5 sekan T. Selanjutnya kita mengerjakan integralnya. Integral du per akar U kuadrat plus 25, di sini kita substitusi nilai du dan U. Du menjadi 5 sekan kuadrat T dt, dan akar U kuadrat plus 25 ini menjadi 5 sekan T. Lalu kita dapatkan integral sekan T dt. Untuk integral sekan T dt, itu sama dengan ln mutlak sekan T plus tan T plus C. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di gambar 5. Di sini sekan T itu kan 1 per cos, yaitu di sini ada sudut T. Untuk sekan itu kan sisi miring per sisi samping. Untuk sisi miringnya itu ada akar U kuadrat plus 25, dan untuk sisi sampingnya ada 5. Sehingga kita ubah sekan T menjadi akar U kuadrat plus 25 per 5. Nah, untuk tan T ini kan adalah sisi depan per sisi samping. Sehingga kita dapatkan U per 5. Nah, di sini ditambahkan konstanta. Selanjutnya, nilai persamaan tersebut menjadi ln mutlak akar U kuadrat plus 25 plus U min ln 5 plus C. Dan hasil akhirnya didapatkan ln mutlak akar X kuadrat plus 2X plus 26 plus X plus 1 plus konstanta. Ready, next. Selanjutnya ada contoh 7 yang bagian B. Tentukanlah integral 2x per akar x kuadrat plus 2x plus 2x. Untuk solusinya dengan menggunakan aturan rantai dan contoh 7a itu diperoleh. Nah, di sini kita mengubah bentuk integral 2x per akar x kuadrat plus 2x plus 26 dx ini menjadi integral 2x plus 2 per akar x kuadrat plus 2x plus 26 dx min integral 2 per akar x kuadrat plus 2x plus 26 dx. Nah, di sini untuk bentuk 2x plus 2 ini sama aja dengan D dalam kurung x kuadrat plus 2x plus 26. Nah, bentuk integral yang 2 per akar x kuadrat plus 2x plus 26 ini diubah menjadi 2 ln mutlak akar x kuadrat plus 2x plus 26 plus x plus 1 plus konstanta. Sehingga kita dapatkan hasil 2 akar x kuadrat plus 2x plus 26 min 2 ln mutlak akar x kuadrat plus 2x plus 26 plus x plus 1 plus konstanta. Boleh di next. Sekian materi yang kami sampaikan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Silakan ditanggapi untuk kelompok lain. Tidak ada yang berkomentar, artinya sudah jelas ya berarti ya. Sudah jelas ya berarti. Oke, baik. Nanti jika sewaktu-waktu ada kuis, berarti kalian udah bisa ya untuk mengerjakannya. Saya anggap sudah paham semuanya. Mungkin hari ini dua kelompok saja ya. Kita lanjutkan di minggu di pertemuan selanjutnya untuk 2 kelompoknya lagi.
Kemudian di minggu depan baru menginjak ke yang aplikasi itu ya, kelompok 5 sampai kelompok 8. Jadi artinya kalian masih punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas kalian yang kelompok 5 sampai dengan 8. Nanti diskusinya tetap kelompok A sampai D ya. Tetap 10 orang, jadi masing-masing orang itu dapat 2 materi terkait teknik integral dan juga aplikasinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk minggu depan berarti kalian siapkan juga simulasinya ya. Menggunakan software, boleh software manapun, tapi gunakan yang open source atau gratis atau tidak berbayar. Tapi kalau kalian memang punya lisensinya secara legal, nggak apa-apa juga pakai software yang ada itu. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya di perkuliahannya sampai di sini. Terima kasih atas perhatian, partisipasi dan kerjasama kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Syafakillah, Ibu.